wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Farhania. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Jember dan di sini saya akan menjelaskan mengenai F20. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen. Nah, menurut standar manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan manajemen ini memiliki fungsi tentunya. Jadi ada 4 fungsi dari manajemen. Yang pertama adalah planning, organizing, accounting, dan controlling. Dan di sini saya akan membahas salah satu dari fungsi di atas adalah accounting. Nah, sebelum pada pembahasan apa itu accounting, saya akan membahas dulu mengenai pengisian jabatan atau staffing. Nah, di sini pengisian jabatan atau staffing ini terdiri atas pengadaan karyawan, penarikan karyawan, seleksi karyawan, penempatan karyawan, dan juga pemberhentian karyawan. Yang pertama itu adalah pengadaan karyawan. Di sini pengadaan karyawan itu adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan juga induksi untuk mendapatkan karyawan. Nah, baik kualitasnya maupun kuantitas adalah harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan karyawan yang baik? Yaitu harus dilakukan dengan cara analisis jabatan atau job analysis, uraian pekerjaan, dan juga spesifikasi pekerjaan. Yang kedua ada penarikan karyawan, dan penarikan karyawan ini itu kegiatan mencari, jadi menetapkan sumber tenaga kerja yang diperlukan dan juga mempengaruhi dengan cara melalui iklan, kemudian menjadi tenaga kerja itu agar mau melamar pekerjaan yang masih kosong di perusahaan tersebut. Jadi sumber-sumbernya itu ada dua, ada sumber internal dan juga ada sumber eksternal. Jadi sumber internal itu melalui karyawan yang telah ada, jadi baik karena rotasi, promosi, dan juga yang kedua itu adalah sumber eksternal, jadi dari ditarik dari luar perusahaan gitu. Kemudian yang ketiga itu ada seleksi karyawan. Seleksi karyawan itu adalah kegiatan pemilihan atau penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Nah, di sini juga ada prosedur seleksinya gitu. Jadi ada seleksi struktural lamaran, kemudian pemeriksaan referensi, ada wawancara pendahuluan, seleksi untuk pengetahuan, tes psikotes, kemudian tes kesehatan, ada wawancara dengan atasan, dan setelah itu terakhir adalah keputusan diterima atau ditolaknya. Nah, di seleksi ini juga ada tingkatan-tingkatannya. Jadi ada 3 tingkatan, adalah ada yang pertama, ada yang kedua, dan juga ada yang ketiga. Kemudian setelah itu ada penempatan karyawan. Jadi kegiatan itu untuk menempatkan karyawan yang telah lulus seleksi jabatan. Nah, jadi penempatan ini harus dilakukan orientasi terlebih dahulu dan juga induksi. Nah, kemudian selanjutnya itu ada orientasi. Jadi memberitahukan karyawan baru tentang hak dan kewajibannya, tugas dan juga tanggung jawabnya. Nah, selanjutnya adalah induksi. Jadi induksi ini adalah kegiatan untuk mempengaruhi tingkah laku karyawan baru yang telah ditempatkan agar ia menaati peraturan dan norma perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada pelatihan. Jadi pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan. Nah, kemudian ini ada yang keempat, ada pemberhentian karyawan. Nah, pemberhentian ini adalah putusnya hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu perusahaan. Nah, hal ini disebabkan karena beberapa hal, ada keinginan dari perusahaan juga ada, kemudian dari keinginan karyawan, dari kontraknya sudah habis, kemudian peraturan perburuhan, pensiun, dan juga meninggal dunia. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengarahan F20. Jadi sebenarnya itu fungsi pengarahan ya, dalam fungsi manajemen itu adalah fungsi pokok manajemen yang bisa dijalankan setelah fungsi perencanaan dan fungsi organisasi sudah terlaksana.
Nah, menurut para ahli, menurut GR Terry, pengarahan adalah membuat semua anggota kelompoknya agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas, serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasiannya. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengarahan itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing, menggerakkan, dan mengatur segala kegiatan yang diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Nah, sebenarnya siapa sih yang memberikan pengarahan itu? Jadi, di dalam struktur manajemen itu ada manajemen puncak. Nah, manajemen puncak ini akan memberikan pengarahan kepada manajemen yang pada tingkat bawahnya. Jadi, manajemen di tingkat menengah akan memberikan pengarahan kepada manajemen tingkat yang lebih di bawah lagi gitu. Jadi begitu seterusnya. Kemudian sampai kepada orang yang mempunyai wewenang terakhir. Jadi seperti mandor yang akan memberikan pengarahan terhadap para pekerja di lapangan gitu. Nah, kemudian jadi yang berhak untuk memberikan pengarahan itu harus mempunyai otoritas. Kemudian harus punya pendelegasian atau mewakili. Jadi seperti apa idealnya untuk memberikan pengarahan itu? Jadi dia tuh harus punya kecakapan dalam berkomunikasi yang pertama. Terus yang kedua itu adalah dia punya rasa kepercayaan diri dan bisa melakukan pendekatan dengan berbagai metode seperti itu. Nah, agar pengarahan berjalan dengan baik dibutuhkan kepemimpinan yang baik juga. Nah, jiwa kepemimpinan yang baik itu bisa mengarahkan orang dengan baik pula. Nah, dengan jelas, saling kerjasama yang penting tidak terjadi pertentangan atau paling tidak meminimalisir lah potensi pertentangan yang bisa berujung konflik. Nah, ini adalah pentingnya dari M20 itu. Nah, di sini adalah pokok masalah yang akan dipelajari pada fungsi pengarahan ini. Jadi atau biasa disebut dengan tantangan dalam fungsi pengarahan ini. Jadi fungsi pengarahan itu tidak berjalan normal begitu saja. Jadi tentu di setiap bidang apapun itu punya tantangan tersendiri, tidak terkecuali dalam menjalankan fungsi pengarahan. Jadi ada 4 hal yang harus dipahami pemberi arahan. Jadi yang pertama itu adalah tingkah laku manusia, human behavior. Jadi kebutuhan karyawan selain gaji dan kompensasi yang sesuai, perlakuan yang manusiawi terhadap karyawan itu dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja. Jadi kan setiap individu itu dalam manajemen tidak sama, tingkah lakunya juga berbeda. Ada yang rajin, ada yang pemalas, ada yang pencitraan, ada yang agresif, gila kuasa, sungguh-sungguh. Jadi macam-macam tingkahnya gitu. Dan dalam pengarahan itu pengarahan tidak akan sukses jika tidak melihat bagaimana tingkah laku anggota individunya. Jadi ini tuh penting, pendekatan setiap individu itu berbeda. Jadi pendekatan tiap kelompok juga berbeda dan cara mengarahkannya juga berbeda. Nah, pengarahan tugasnya ini jadi menyatukan. Jadi pengarahan ini tugasnya adalah untuk menyatukan yang berbeda-beda, untuk kompak melakukan hal yang sama secara bersama dan sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Nah, yang kedua adalah hubungan manusia. Dalam kehidupan berkelompok atau organisasi ini harus didasarkan atas kebutuhan, kepentingan, atau menghormati, saling membutuhkan, dan kerjasama di antara semua pihak untuk mencapai tujuan. Dan jadi hubungan manusia di sini adalah hubungan antar individu dan juga individu atau individu dengan kelompok dalam suatu wadah organisasi. Nah, setiap anggota organisasi pasti akan berhubungan satu sama lain kan, dengan membawa hubungannya masing-masing. Karena setiap individu itu tidak sama, kepentingan tidak sama, tingkah lakunya juga tidak sama. Jadi maka potensi konflik pasti ada. Oleh siapa saja, bisa individu atau bisa kelompok.
Nah, jadi fungsi pengarahan di sini digunakan untuk ini, menyelaraskan hubungan manusia. Jadi instruksinya digunakan untuk menyatukan, mempersempit ruang konflik, menjembatani antar individu dan juga kelompok. Nah, kemudian yang ketiga adalah komunikasi. Jadi adalah suatu alat untuk menyampaikan perintah, laporan, berita, ide, atau pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan agar di antara mereka terdapat interaksi. Mungkin ini adalah seninya fungsi pengarahan. Bagaimana cara menyampaikan pesan, caranya menolong orang, caranya memotivasi orang, caranya meredakan konflik. Jadi inilah pentingnya komunikasi. Dan proses komunikasi ini ada dua cara, ada terdiri dari unsur. Jadi unsur itu adalah komunikator, terus pesan, laporan, komunikan, dan action. Ada lambang, ada suara, tulisan, dan warna. Yang keempat adalah kepemimpinan. Ini penting, bahkan sangat penting untuk dipelajari oleh manajemen, khususnya manajemen puncak atau pihak yang punya bawahan. Sukses tidaknya pengarahan itu terserah pemimpinnya, terserah kepemimpinannya. Jadi pemimpin itu adalah orangnya, kepemimpinan itu adalah gaya pemimpinnya. Jadi gaya mengarahkannya, gaya koordinasinya, gaya membina anak buahnya agar mereka mau melakukan apa yang diinginkan. Jadi dia tuh harus tahu kapan tegas, kapan santun, harus mengerti kapan instruksi dan kapan motivasi. Jadi pengalaman itu sangat berpengaruh terhadap sifat kepemimpinan seseorang. Kemudian di sini ada fungsi-fungsi dari kepemimpinan, ada banyak sekali. Bisa dibaca banyak sekali. Oke, langsung ke unsur kepemimpinan. Di sini ada pemimpin, ada bawahan, organisasi, tujuan dan lingkungan internal dan lingkungan eksternal perusahaan. Oke, lanjut. Di sini ada gaya tipe kepemimpinan menurut Malayu SP Hasibuan. Di sini ada 3 kepemimpinan, ada otoriter, kemudian ada partisipasif, dan ada delegatif. Oke, selanjutnya adalah karakteristik dari 20. Jadi ada 6 karakteristik dari pengarahan Mac20. Yang pertama adalah pervasive function, dan di sini maksudnya adalah pengarahan diterima pada berbagai level organisasi. Jadi setiap manajer menyediakan petunjuk dan inspirasi ke bawahannya. Atau lebih mudahnya itu pervasive function ini adalah bentuk pengarahan yang diterima di berbagai tingkatan organisasi perusahaan. Jadi setiap manajer, setiap atasan memberikan petunjuk kepada masing-masing bawahannya. Yang kedua ada continuous activity. Di sini maksudnya adalah pengarahan merupakan bentuk aktivitas yang berkelanjutan sepanjang masa hidup organisasi. Jadi maksudnya adalah jadi fungsi pengarahan ini dilakukan terus-menerus tanpa henti sepanjang organisasi berdiri, sepanjang perusahaan beroperasi, dilakukan dengan konsisten, dengan kualitas dan cara yang berkembang. Selanjutnya ada human factor. Di sini maksudnya adalah pengarahan senantiasa berhubungan dengan bawahan sehingga akan berkaitan dengan human factor. Nah, human factor ini adalah perilaku manusia yang kompleks dan tidak bisa diprediksi. Jadi begini, human factor itu adalah perilaku manusia, dan perilaku itu sangat sulit diprediksi, perilaku yang kompleks gitu. Jadi satu sama lain tidak sama, sedangkan arahan yang diberikan itu adalah sama. Jadi fungsi dari pengarahan di sini adalah sangat dekat sekali dengan human factor, selalu diperhatikan dimanapun organisasinya dan apapun bisnis perusahaannya.
Yang keempat, ada creative activity. Maksudnya adalah adanya pengarahan akan membantu dan mempermudah dalam mengubah rencana dalam suatu tindakan nyata. Tanpa adanya fungsi pengarahan ini, seseorang dapat menjadi inaktif dan sumber fisik yang dimiliki akan menjadi tidak berarti. Jadi ini adalah salah satu fungsi pengarahan, jadi mengubah rencana menjadi tindakan. Jika tanpa tindakan, seorang bawahan akan menjadi tidak aktif. Jadi tenaga, pikiran, dan ide tidak berkontribusi secara maksimal. Selanjutnya yang kelima, ada executive function. Di sini maksudnya adalah pengarahan dilakukan oleh semua manajer dan eksekutif pada semua level, pada semua jenis organisasi, dan bawahan hanya menerima instruksi hanya dari atasannya. Jadi maksudnya itu begini. Bawahan menerima dan menjalankan instruksi hanya dari atasannya saja. Dan fungsi dari pengarahan ini adalah dilakukan oleh semua eksekutif atau semua level manajer di semua jenjang atau tingkatan manajer. Jadi selain pihak itu, instruksinya tidak dapat dijalankan oleh bawahan. Yang keenam terakhir adalah delegated function. Di sini maksudnya adalah pengarahan merupakan satu fungsi manajemen yang langsung berhadapan dengan manusia. Atasan harus dapat mengetahui bahwa perilaku manusia merupakan suatu hal yang tidak bisa diprediksi dan alami. Jadi sehingga atasan harus dapat mengkondisikan perilaku seseorang ke arah tujuan yang diharapkan. Jadi atasan dimanapun itu, siapapun itu punya keterbatasan dalam bekerja memimpin bawahannya. Jadi fungsi ini membuat pengarahan menjadi mudah, mendelegasikan kewenangannya kepada orang lain yang dipercaya tentunya, dan memiliki kualitas dan mampu membantunya mengurus perusahaan yang kompleks. Seperti itu. Kemudian lanjut ke tujuan pengarahan. Di sini ada 6 tujuannya. Ada aktivasi, memprakarsai aksi, penggunaan sumber daya dengan efisien, kemudian coping perubahan, mengintegrasikan upaya, dan menyediakan stabilisasi. Selanjutnya adalah cara melakukan pengarahan atau directing. Ada orientasi, perintah, delegasi wewenang, ada petunjuk, motivasi, dan mempengaruhi. Oke, jadi fungsi pengarahan ini cangkupannya tuh luas dan butuh disiplin ilmu yang kompleks, kemudian butuh ilmu komunikasi, sosiologi, dan ilmu lainnya. Baik, terima kasih. Itu saja mungkin penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan